Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di ruangan kuliah. Kali ini akan kita coba mendiskusikan apa yang harus dibangun ketika hendak menulis skripsi. Sering kita mendengar orang terlambat, mahasiswa terlambat menyelesaikan studinya gara-gara skripsi. Artinya apa? Skripsi sangat menentukan bagi seseorang mahasiswa untuk menyelesaikan studinya. Nah, sesungguhnya skripsi itu adalah pekerjaan laporan akhir yang harus ditulis dan diselesaikan oleh mahasiswa jika ingin menyelesaikan sarjana strata 1. Berbeda kalau strata 2 namanya bukan skripsi tetapi tesis, sedangkan di strata 3 namanya disertasi. Nah, oke. Dalam membuat skripsi, apa yang harus kita miliki terlebih dahulu? Pertama sekali yang harus kita miliki adalah membangun semangat. Semangat itu merupakan pintu masuk bagi seseorang untuk menyelesaikan pekerjaannya, termasuk dalam menyelesaikan skripsi. Selesai atau tidaknya skripsi itu karena ada semangat yang kita bangun di dalamnya. Itu camkan. Pertama kali yang harus kita bangun adalah semangat. Jika semangat yang sudah kita bangun, berarti ada harapan pekerjaan skripsi yang kita tulis itu bisa selesai. Oke, di dalam semangat itu ada apa? Ada kebahagiaan. Karena kalau kita melakukan sesuatu dengan penuh semangat, pasti di situ ada kebahagiaan. Kebahagiaan inilah yang kita pupuk secara terus-menerus. Optimisme yang harus kita pupuk. Karena kebahagiaan itu di dalamnya juga ada optimisme. Jangan belum apa-apa kita sudah membayangkan kesulitan, sehingga kesulitan itu menjadi momok dalam pikiran kita. Akhirnya apa? Skripsi malas untuk kita tulis dan kerjakan. Makanya bayangkan kesenangan, bangun dengan penuh optimisme. Nah, percaya kalau kita pun akhirnya menemukan kesulitan, di dalam kesulitan itu ada pasti kemudahan. Makanya jangan bayangkan kesulitan-kesulitan itu terlebih dahulu, tapi bayangkan kesenangan dan beri kesenangan itu dengan optimis. Penuh dengan optimis kita kerjakan sesuatu hal. Jika kita membayangkan dan meletakkan kesulitan itu dalam benak kita, bercokol dia, maka akhirnya apa yang akan kita kerjakan tidak jadi kita kerjakan, karena kita sudah terkendala membayangkan dengan kesulitan-kesulitan itu. Sesungguhnya dalam menulis sebuah skripsi kita butuh apa? Kesenangan dan optimisme. Jangan ada optimisme atau semangat itu kendor. Kita selalu memupuknya, selalu memelihara semangat dan optimisme itu. Jika ada kita menemukan kesulitan, cari solusinya. Cari solusi dengan sangat senang hati. Nah, mencari solusi itu adalah harus kita lakukan bagaimanapun juga dalam menulis skripsi. Jangan biarkan kesulitan itu terpendam dan berkelanjutan, tapi cari solusinya. Nah, oke, apalagi yang harus kita bangun dalam menulis sebuah skripsi? Harus kita bangun adalah semangat membaca. Membaca apa? Membaca buku, jurnal, data-data, baca realita. Nah, karena skripsi itu merupakan karya ilmiah, maka kita sangat akrab dengan bacaan-bacaan ini. Buku, referensi, jurnal, data-data. Oleh sebab itu,
pelihara semangat membaca ini. Percayalah, membaca itu memberikan kita inspirasi, solusi, dan memerdekakan cara berpikir. Oleh sebab itu, membaca merupakan jendela untuk menyelesaikan skripsi itu. Percaya, Bung Hatta pernah mengatakan seperti ini, karena Bung Hatta itu semangat membacanya luar biasa. Dia rela untuk dipenjara asalkan bersama buku. Berarti apa? Membaca buku, membaca literatur itu menjadi inspirasi, menjadi solusi, dan memerdekakan cara berpikir. Oke, kita lanjutkan. Apalagi yang harus dibangun? Membangun semangat menulis. Karena skripsi itu bukan hal yang dituturkan tetapi ditulis, otomatis yang harus kita pelihara adalah semangat menulis. Apa yang disebut dengan semangat menulis? Melatih diri menulis, bukan mengulangi menulis tulisan orang lain, bukan itu. Yang dimaksud dengan semangat menulis itu melatih diri untuk menulis, bukan mengulangi menulis tulisan orang lain. Artinya seperti ini. Mengulangi menulis tulisan orang lain itu artinya seperti ini. Kita ambil satu alinea atau beberapa di sebuah buku, kita tempelkan di skripsi kita, nanti ambil lagi, tempel lagi. Bukan itu yang disebut dengan menulis, tapi adalah melahirkan kalimat-kalimat dari kita sendiri. Itu yang dimaksud dengan menulis di skripsi itu. Jadi jangan membuat sebuah skripsi itu adalah rangkaian dari kalimat orang lain di dalamnya, tapi adalah rangkaian dari kalimat-kalimat kita. Oleh sebab itu, semangat menulis ini harus kita mulai dari sekarang. Kekuatan skripsi itu ada pada kecakapan menulis, menyampaikan gagasan penelitian di dalamnya. Oleh sebab itu, satu kali lagi, skripsi itu ditulis, bukan ditutur. Oleh sebab itu, yang harus dibangun adalah semangat menulis. Oke, seterusnya apa? Dalam mengawali sebuah skripsi kita harus berpikir, harus memelihara ini, apa yang dipelihara. Dalam setiap menulis, taati ejaan bahasa Indonesia, karena menulis skripsi dengan bahasa Indonesia, maka peliharalah ejaan bahasa Indonesia itu. Kemudian apa lagi? Hindari kesalahan-kesalahan dalam penulisan. Itu sudah harus kita perhatikan, menjadi tradisi kita hendaknya dalam menulis. Jangan ada dalam menulis itu kesalahan-kesalahan dalam penulisan. Kemudian terapkan kerapian dalam menulis. Ada seni dalam menulis. Seni dalam menulis itu sangat menentukan terhadap kesenangan seseorang untuk membacanya. Jangan centang perenang. Oleh sebab itu, hal-hal ini harus diperhatikan dalam mengawali sebuah skripsi. Jangan taati apa yang ditaati. Jika menulis dalam bahasa Indonesia, taati ejaan bahasa Indonesia. Ini rambu-rambunya. Kemudian hindari kesalahan dalam penulisan. Perhatikan kerapian, estetikanya. Nah, dengan demikian, apa yang sudah mulai kita tanamkan, kita perhatikan di awal ini, maka di dalam menulis skripsi akan menjadi tradisi dan kita pelihara, dan kemudian kepeliharaan itu bisa mempercepat skripsi kita selesai. Jangan ditugasi pula kepada pembimbing kita untuk memeriksa hal-hal yang umum seperti ini. Masa iya pembimbing kita suruh memperbaiki ejaan bahasa Indonesia, memperbaiki salah ketik, memperbaiki kerapian,
Kalau ini yang terjadi, berarti saudara ada harapan terlambat dalam menyelesaikan skripsi. Oleh sebab itu, jika sudah ini bersih semuanya, ejaannya betul, kesalahannya tidak ditemukan, rapi, berarti si pembimbing hanya tinggal membaca substansial saja lagi. Oleh sebab itu, perhatikan betul, untuk cepat atau lambat saudara menyelesaikan skripsi sangat tergantung kepada di antara 3 hal ini sudah clear dan sudah menjadi tradisi dalam menulis saudara. Oleh sebab itu, perhatikan betul kembali sebelum diberikan kepada pembimbing. Baca lagi skripsi itu nanti, kemudian hindari kesalahan dan kerapian. Nah, ini akan bisa kita lakukan dalam skripsi apabila mulai dari awal-awal ini saudara menulis sudah terbiasa dengan hal-hal yang 3 ini. Selalu menulis dengan memperhatikan ejaan bahasa Indonesia, selalu menulis menghindari kesalahan, selalu menulis memperhatikan kerapian. Oke, sampai di situ saja dulu. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Jangan lupa, jika ini bermanfaat, like, subscribe, aktifkan notifikasi loncengnya untuk mendapatkan pembaharuan-pembaharuan daripada ruangan kuliah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.